Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sampai pada hadis ke-26 ya. Mohon maaf ini tadi agak terlambat karena mengurus urusan sebentar. Dan kalau pakai kopiah, telinga saya sakit karena kopiahnya ketinggian. Jadi pakai sorbannya nggak sempat masang ya. Jadi ini saya ambil kasih tunjuk. Kalau di Yaman itu dulu kalau pakai cara pakai sorban di antaranya juga kayak gini. Kayak di apa? Kayak mas saya Saudi itu, tapi ininya diginikan. Kayak di antara bentuk-bentuknya. Ya ini di antara kayak pakai sorban aja. Sorban yang nggak diikat ya. Bukan kerudung ini. Baik. Cuman nggak ada jenggotnya, jadi nggak kelihatan ini ya. Baik. Teman-teman, hadis ke-26, kita masuk pada mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. Ini tadi yang kita singgung sebagai sebenarnya sedekah, ya, sedekah atas persendian-persendian tulang-tulang tubuh. Oh, bentar ini. Ada, saya mute dulu. Biar kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan. Pertama di sini adalah pembahasan yang disebutkan, kayaknya harus saya mute semua ya. Mohon maaf, saya mute semua karena suaranya muncul. Ya, baik. Ruas tulang tubuh manusia ini wajib disedekahi setiap hari. Setiap kali terbit matahari. Kalau dalam lafadz hadisnya, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari baru, kita punya kewajiban mensedekahi setiap persendian tulang tubuh kita. Apa di antara sedekah tersebut bisa dengan dalam berbagai bentuk. Contohnya, beliau memberikan contoh. Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Berbuat adil antara dua orang yang bersengketa itu sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Atau kamu membantu seseorang naik ke atas tunggangannya. Au tarfa'u lahu mata'ahu, atau mengangkat barangnya ke atas kendaraannya. Ini adalah juga sedekah, membantu secara umum. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik juga sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju sholat itu adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, menyingkirkan rintangan dari jalan adalah juga sedekah. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. As-sulama tadi sudah kita sebutkan, artinya adalah al-mafasil, persendian, sendi-sendi, atau al-a'dha, anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Lanjut. Dan telah diriwayatkan bahwasanya, kita lihat di dalam footnote-nya, di dalam hadis sahih dan marfu' kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, diciptakan bagi setiap manusia itu berapa? 360 persendian. Ini hadis riwayat Muslim. Totalnya ada 360 persendian. Maka dia setiap bangun pagi, dia ada kewajiban atau perintah, secara umum mungkin perintah. Jika tidak masuk dalam kewajiban, berarti masuk dalam perkara yang sunnah. Bersedekah atas setiap kesehatan jasmaninya dalam persendian-persendian tulang ataupun anggota tubuhnya. Ya, di sini disebutkan beberapa contoh, disebutkan 5 buah contoh, tapi tidak dikurung kepada makna itu. Contoh di sini bisa diberikan juga contoh-contoh lain yang memiliki makna serupa. Jelas ya? Bahkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, juga sama di riwayat Imam Muslim ya. Cukup semua itu tadi alias sedekah untuk semua persendian anggota tubuh cukup ditebus dengan 2 rakaat salat duha. Ditebus dengan 2 rakaat salat duha. Jadi ini keutamaan salat duha, kata Imam Ibnul Attar, cukup dari semua hal tadi.
Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini versi Indonesianya tadi kita sebutkan sedekah untuk persendian ada berbagai macam bentuk, tapi tidak terkurung pada 5 ini. Kalau dalam bahasa ulama, la yufidul hasr, tidak membatasi pada 5 saja. Bentuk-bentuk yang lain juga, ini mimba bitamthil, hanya dalam bentuk contoh. Kita lanjut hadis yang ke-27 dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Ntar ini bisa saya tampilkan 2 layar enggak ya? Enggak bisa ya. Saya ingin tampilkan 2 layar biar kelihatan luas. Bentar. Sebentar. Nggak bisa ya. Ini pakai GoodNotes. Kalau yang nanya aplikasinya apa Ustaz? GoodNotes. GoodNotes 5. Ini nggak ada tampilan 2 layar ya. Kalau yang tahu boleh kolom chat ya. Coba saya nyalakan kolom chatnya. Boleh kasih tahu di situ ya. Baik, kita lanjutkan. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Wal ithmu, adapun dosa adalah mahaka fi nafsik. Ini sudah share layar belum teman-teman? Ini ada yang bilang share layarnya Ustaz. Oh, enggak. Ini bisanya gini ya. Oke, bisanya gini. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Adapun dosa itu adalah yang meresahkan jiwa, membuat resah jiwa, dan kamu benci sesuatu tadi diketahui orang-orang lain. Jelas ya? Kamu benci, nggak mau ketahuan kalau itu dilakukan oleh dirimu. Itu sudah menjadi ciri-ciri dari dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah, mendatangi Rasulullah, lalu dia berkata, Rasulullah, jita tas'alu 'anil bir, apakah kamu bertanya, apakah kamu mau bertanya kepadaku tentang kebaikan? Qultu na'am, betul. Ini di antara firasat Rasulullah yang benar. Firasat Rasulullah di sini beliau menduga bahwa Wabisah akan datang untuk bertanya tentang kebaikan. Maka Rasul di sini kemudian mengatakan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Adapun dosa adalah apa yang dia itu menimbulkan keresahan di dalam jiwa dan menimbulkan kebimbangan di dalam dada, bimbang, ragu. Wa in aftakanna, sekalipun orang-orang memberikanmu fatwa, wa aftauka. Jadi sekalipun orang-orang memberikanmu jawaban atau fatwa, jadi patokannya adalah kepada hatimu yang tenang. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan di sini secara sanad hasan dari Musnad Imam Ahmad dan Musnad Ad-Darimi, dihasankan oleh An-Nawawi sendiri rahimahullah. Kemudian di sini mari kita lihat, kalau kebajikan maka apapun berupa perbuatan moral yang baik, pasti itu kebaikan. Kemudian yang kedua, dalam masalah definisi dosa, ciri-ciri daripada dosa, di antara ciri-ciri dari dosa ya, adalah ada gerakan-gerakan resah di dalam tubuh. Ada apa? Gerakan-gerakan resah di dalam tubuh. Mungkin teman-teman yang ikhwan boleh nyalakan kamera sedikit ini. Saya mau ambil apa namanya? Dokumentasi aja karena yang pertemuan saya ini belum ada dokumentasinya ya. Mungkin biar ada dokumentasinya, teman-teman. Nah, gitu. Terus kita ambil screenshot dulu sebentar ya, mohon izin. Salah gini. Biasanya saya jadi adminnya, soalnya ini sekarang saya nggak ada adminnya. Jadi saya admin sendiri. Ya, nggak bisa ya. Bentar. Tunggu sebentar, teman-teman. Jangan ditutup dulu kameranya. Nah, saya mana ini?
Sebentar, teman. Oke, alhamdulillah sudah ada, cukup wes. Ini satu aja jadi aku potong ya, Bapak Des. Sudah cukup. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Jeda sedikit biar antum tidak tegang. Jadi di sini ada rasa ragu, syak ini ragu. Khauf ini takut. Kalau itu adalah dosa. Ini adalah tentang daripada yang disebutkan tadi. Ciri-ciri daripada dosa. Terus kita lanjut. Kita fokus pada syarahnya Ibnu Attar saja ya. Kita tidak kemana-mana. Kemudian, jadi kapanpun itu terjadi taraddud di dalam dirinya, kata Ibnu Attar, apakah dia halal atau haram, dia udah muncul taraddud, bimbang, maka dia udah termasuk kategori dosa, kata beliau. Fastafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Di sini ya, dengan syarat, jadi wara', sifat wara' itu adalah meninggalkan hal yang tadi diragukan. Adapun dalam perkara yang jelas haramnya sudah harus ditinggalkan, teman-teman. Jadi dalam masalah istifta'ul qalb, meminta fatwa kepada hati, bukan pada perkara yang sudah jelas dalilnya haram. Bukan pada perkara yang sudah jelas dalilnya wajib. Tapi dalam perkara yang Anda ragu-ragu. Faham ya maksud di sini ya? Makanya di sini kata Ibnul Attar menggunakan istilah al-wara'. Maka wara' itu meninggalkan perkara yang kamu ragu tadi. Adapun kalau ragu-ragunya tadi itu hanyalah was-was, was-was ini bisikan-bisikan saja, nggak ngefek, teman-teman. Nggak ngefek. Jadi tidak perlu diperhatikan kalau was-was. Jelas ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah al-wara', definisi wara' adalah meninggalkan apa yang bimbang di dalam hatimu. Bimbang di sini karena ketidaktahuan atau mungkin masih kurang tahu. Sedangkan kalau sudah jelas halal atau haram, maka tidak masuk dalam kategori meminta fatwa kepada hati. Jelas ya teman-teman ya? Karena dosa itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang masih ragu di situ akan ketahuan dia dosa atau bukan kalau hati itu gelisah. Kerasa hati gelisah langsung ditinggalkan. Itulah sifat wara'. Faham ya teman-teman sekalian ya? Semoga jelas sehingga tidak lagi kemudian Ustadz di sini minta fatwa kepada hati saja. Udah aku nggak usah minta fatwa kepada para ulama. Ngawur namanya. Ya, karena dia bilang di sini istafti qalbak, berarti kalau ada ulama nggak usah nanya ulama Ustadz, nanya ke hatiku sendiri. Ini memahaminya salah. Karena yang dimaksud di sini adalah meminta fatwa kepada hati itu adalah pada perkara-perkara yang tadi diragukan. Inilah yang disinggung oleh Ibnul Attar. Boleh dicek di sini halaman berapa nih sebagai bukti ya. Kalau ini bukan penjelasan saya sendiri, halaman 145, boleh dicek di situ. Boleh dicek di situ. Meminta fatwa kepada hati adalah dalam kondisi tersebut. Adapun dalam perkara-perkara agama yang jelas, maka jelas ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Mintalah fatwa kepada para ahli dzikr, yaitu para ulama, kalau kalian tidak mengetahuinya. Perkara tadi. Lanjut hadis ke-28. Berpegang teguh dengan sunnah dan menghindari kebid'ahan. Kita bacakan hadisnya dari, dikenal ini biasa dikenal dengan hadis al-irbad, karena periwayatnya al-irbad. Jadi kalau antum lihat ada ulama bilang hadisul irbad berarti maksudnya hadis ini. Karena begitu terkenalnya hadis ini. Wa'adhana Rasulullah, suatu saat Rasulullah memberikan kami nasihat, ceramah, mau'idhah hasanah gitu ya. Memberikan ceramah. Wajilat minhal qulub, hati itu sampai bergetar. Ini ciri-ciri orang beriman ya. Lihat dikasih ceramah bergetar. Kalau nggak ada getaran di hati mendengarkan ayat atau hal-hal yang di situ sifatnya memberi peringatan, tanda bahwa imannya masih kurang. Wadharafat minhal uyud, bahkan bukan hanya bergetar hati saja, air mata ikut menetes. Mengucurkan bahkan di situ bahasanya ya. Kalau di versi terjemahnya, langsung kita lanjutkan.
Lalu kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Seakan-akan ini adalah ceramah perpisahan, nasihat perpisahan. Udah mau, Rasulullah seakan-akan mau meninggal. Fa'ausina, wahai Rasulullah, tolong berikan kami wasiat. Wasiat ini teman-teman sesuatu yang ditinggalkan seorang mayit kepada orang-orang di sekitarnya, atau keluarganya, atau ahli warisnya. Rasulullah di sini memberikan wasiat yang kita perlu pegang setelah Rasulullah wafat. Apa itu? Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassam'i wat ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun seorang hamba dijadikan pemimpin atas kalian. Abdun itu hamba, hamba sahaya. Hamba sahaya itu aslinya tidak bisa memiliki dirinya sendiri, apalagi memiliki harta. Lah ini seorang hamba sahaya dijadikan pemimpin negara, alias dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Tetapi Rasul memerintahkan, dengar dan taati orang ini. Fa'innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian, ingat ya, ini adalah nasihat yang Rasulullah jadikan pamungkas setelah para sahabat menangis dan bergetar hatinya. Saking begitu, apa namanya ya, apa istilahnya itu, momentumnya itu sangat terharu ketika itu ya. Maka siapapun yang hidup setelah kalian, siapapun yang hidup dari antara kalian, maaf salah menerjemahkan, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Iya Ustadz, sekarang banyak perselisihan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Apa wasiat Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah para khulafa, para pemimpin yang mereka diberi hidayah dan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit. Sunnah tadi digigit dengan gigi-gigi geraham, nawajid, gigi geraham, gigi paling belakang sini. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah daripada kalian perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Tadi sudah kita singgung di hadis kelima dalam syarah Arba'in ini ya. Ibnul Attar menjelaskan tentang masalah ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Mari kita lihat penjelasan Ibnul Attar dalam hadis ke-28 ini. Memiliki korelasi hubungan dengan hadis kelima yang tadi kita singgung. Pertama, dalam makna salat, dzarafat tadi memiliki arti salat mengalir. Alias bukan netes satu tetes, dua tetes, teman-teman. Tangisan para sahabat tadi mengalir. Bukan satu tetes, dua tetes. Mengalir itu berarti deras ya. Atau tidak deras tapi banyak. Kemudian yang kedua di sini, makna dari an-nawajid, yang tadi disuruh gigit dengan nawajid, ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan nawajid itu dengan gigi taring, sehingga kuat tidak geser karena gigi taring. Yang kedua ada yang menafsirkan dengan gigi geraham. Ya dua-duanya sama, maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul sekuat apapun. Rasul bilang gini, ya, maka itu dipegang. Dalam perkara-perkara, terutama perkara-perkara yang diperselisihkan. Wal bid'atu, kata Imam Ibnul Attar, ma'umila ala ghairi mithalin sabiqin. Apapun yang diamalkan tanpa ada teladannya sebelumnya. Tidak ada teladan, misal, contoh dari Rasul tidak ada, contoh dari Khulafaur Rasyidin tidak ada, maka kata Ibnul Attar termasuk bid'ah. Ini disebutkan di sini akhirul arba'in, ada di akhiran kitab arba'in. Dinukil langsung di sini oleh beliau. Terus kita lanjutkan. Jadi hadis ini termasuk mukjizat dan bukti Rasulullah adalah seorang nabi. Kenapa? Karena beliau memberikan pesan sesuatu yang belum terjadi. Apa itu? Perselisihan yang begitu dahsyat. Begitu banyak perpecahan di dalam umat.
Di antaranya bahkan ketika zaman Utsman bin Affan, Utsman dibunuh. Ketika zaman Ali, Ali pun dibunuh. Begitu dahsyatnya perselisihan yang terjadi. Adapun, kita masuk pada pembahasan yang penting ini. Bagaimana dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi? Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dari kalangan para sahabat Nabi, semuanya adalah penduduk surga. Semuanya. Walaupun terjadi pertempuran antara mereka, antara Muawiyah dengan Ali, antara Ali dengan Aisyah, semua ini adalah mereka tetap masuk penduduk surga. Jadi mereka dianggap ada yang benar ijtihadnya dan ada yang salah. Jadi ijtihad mereka, para sahabat, misalnya di sini para ulama mengatakan, sebagian Ibnu Attar menukil, kebenaran ketika itu bersama Ali dan Muawiyah adalah yang salah. Ada peperangan besar terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ali ijtihadnya benar, Muawiyah ijtihadnya salah. Oke, paham ya di sini ya? Maka kemudian di sini difahami bahwasanya Ali dan Muawiyah ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat bahkan peperangan terjadi tidak menjerumuskan salah satunya ke neraka. Semuanya sama-sama penduduk surga. Hanya saja Ali memiliki keunggulan, yaitu beliau benar, ijtihadnya benar, maka pahalanya 2. Muawiyah ijtihadnya salah, maka pahalanya 1. Dan ini juga terjadi pada sahabat-sahabat yang lain permasalahan. Kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnul Attar, perhatikan baik-baik. Siapa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun? Kata Ibnul Attar, Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian, ini yang paling penting nih. Siapapun yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka tergolong kepada khulafa ar-rasyid. Ini adalah pendapatnya Ibnul Attar. Kemudian dalam masalah perkara peringatan menjauhi bid'ah, tadi sudah dibahas pada hadis yang kelima. Nanti ditunggu kalau yang belum ikut, mengikuti lewat rekaman di sana. Ya. Tentang Ibnul Attar memahami bid'ah itu seperti apa. Kita lanjut hadis ke-29 tentang pintu-pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Lihat lagi-lagi menunjukkan ambisi para sahabat ngejar surga terus. Kalau kita kebanyakan acara-acara motivasi, seminar, webinar, di mana-mana, fokus gimana caranya Ustadz jadi orang terkaya di dunia. Betul ya? Seminar-seminar bikin kaya. Wow, banyak. Pertanyaannya, Ustadz gimana di bisnis saya biar gini, biar gini, biar gini. Sahabat Nabi dari tadi kita lihat, hadis pertama sampai hadis ke-29 ini, berapa banyak mereka nanyakan amalan akhirat. Siapa yang bahas perkara dunia dari tadi di sini? Kalau kita baca ya. Semuanya perkara akhirat. Bahkan orang-orang fakir muhajirin tadi, kita nukil ya, kita sebutkan ya. Orang-orang fakir muhajirin iri kepada orang kaya bukan hartanya, tapi iri kepada sedekahnya. Kita lanjutkan. Maka kemudian Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an azim, kamu telah menanyakan perkara yang besar. Tetapi wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala, tapi dia mudah bagi yang Allah permudah. Baik, apa ini? Agak panjang ini hadisnya ya. Mohon teman-teman, kalau Ustadz saya bingung kok itu teksnya Arab semua, sambil lihat buku atau lihat PDF terjemah Arba'in Nawawiyah, ada banyak ya tersedia di internet. Baik, kita lanjutkan. Apa jawaban Rasul? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan tidak berbuat syirik. Wa tuqimus shalah, lakukan salat, tu'tiz zakat, tunaikan zakat, tasum Ramadan, dan haji juga ya, puasa Ramadan lalu haji. Alias 5 rukun Islam.
Kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair." Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini secara khusus, tidak maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Pertama beliau menyebutkan as-saumu junnatun, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Pertama yang disinggung puasa ya. Yang kedua disinggung adalah sedekah dapat memadamkan kesalahan atau dosa sebagaimana air memadamkan api. Lalu yang ketiga, sholatur rajul fi jawfil lail, sholatnya seseorang di tengah malam hari. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madali'i hatta balagha ya'malun sampai akhir ayat ya'malun. Ayat itu yang menunjukkan bagaimana mereka itu sisi tubuhnya, kalau junub ini jam itu sisi tubuh. Tubuhnya itu jauh dari tempat tidur, alias mereka melakukan sholat malam. Thumma qala, lalu beliau berkata, dan uniknya nih buat teman-teman biar buat faedah tambahan ya. Dinukil dari riwayat biografi Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu pernah di waktu masa-masa beliau menuntut ilmu, beliau itu tidak tidur sampai ketiduran. Dan berapa sering beliau itu tidur dalam kondisi ketiduran. Ketiduran maksudnya sambil duduk. Saya lupa berapa tahun beliau itu tidak pernah tidur sambil rebahan. Ini di antara kisahnya Imam Nawawi. Silakan dicek di biografi beliau, ada tentang ini. Beliau tidak pernah tidur sambil rebahan, tidurnya sambil duduk. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Makanya tidak heran kalau kitab ini begitu berkahnya luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. Jauh ya kita kalau dari amalan-amalan mereka ya. Amalan kita Ustaz, saya kaum rebahan Ustaz. Sulit juga ya. Imam Nawawi anti rebahan. Nah, kita lanjutkan. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Kemudian beliau mengatakan, mau enggak kamu aku beritahu tentang kepalanya perkara, maksudnya perkara sini perkara agama, kepalanya perkara agama dan tiangnya perkara agama dan puncak punuknya. Kalau unta itu ada punuknya, puncaknya itu. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Betul nggak terjemahnya di situ? Boleh sambil dilihat di sini ya. Ya, puncak, punuk ya, dzurwatu sanam itu maksudnya punuknya unta itu puncaknya itu namanya dzurwatu sanam. Puncak punuknya unta. Ujungnya yang paling kelihatan. Qultu bala ya Rasulullah, tentu. Qala ra'sul amril Islam, kepalanya urusan-urusan adalah Islam. Wa amuduhus shalah, adapun tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, puncaknya punuk tadi adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, mau enggak aku kasih tahu maksud daripada itu Ustaz. Apa? Jangan saya punya baca di sini. Tidak apa. Ya Ustaz, ada Ustaz Abdurrahman Zahir. Ada nitip kacamata ini, saya nggak pakai kacamata, ketinggalan di masjid. Nitip ya. Dipakein kacamatanya Ustaz. Ya coba is. Saya pakai kacamatanya Ustaz Abdurrahman Zahir. Bismillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin agak kelihatan lebih ya, mendingan. Dari tadi saya mata saya agak kurang kelihatan. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kalian aku beritahu, maukah kamu aku beritahu malak terhadap malak. Nah, arti malak nanti kalau di Ibnul Attar itu diartikan maksud. Kalau kita lihat versi terjemahnya apa di sini? Kunci ya kalau di sini ya, diartikan kunci. Kalau di versi Ibnul Attar itu diartikan maksud. Gimana caranya bisa mendapatkan semuanya tadi? Maka kata Mu'adz bin Jabal, tentu ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, Rasul kemudian memegang lidah. Entah yang dimaksud lisanihi itu lidahnya Mu'adz atau lidahnya Rasul ya. Harus dicek lagi di pengembalian domirnya ini. Kuffa alaika hadza, kata Rasul, tahan. Ya. Kaf itu menahan. Di sini kalau diartikan kendalikan ya. Ya boleh juga kendalikan, tahan lidahmu ini. Kalau sekarang mungkin
Orang zaman sekarang bukan lidah aja. Apa teman-teman? Jempol. Nah, tahan jempolnya. Komen-komennya. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kami itu akan dihukum atas apa yang kami ucapkan? Kata Rasulullah, takilatka ummuka ya Mu'ad. Di sini kalau diartikan takilatka apa di sini? Celaka langsung ya. Ini ucapannya orang Arab di masa lalu. Saya lupa di sini untuk sekarang ya. Tapi intinya adalah celaan secara makna bahasa itu celaan. Di situ ada celaan yang menyinggung ibu. Tapi ini kebiasaan orang Arab. Sehingga para ulama bilang, lafat-lafat seperti ini, kalau diucapkan oleh Rasulullah, itu maksudnya adalah hanya di lisan saja. Tetapi maksudnya bukan sebenarnya. Bukan maksud sebenarnya, alias tidak mungkin menghina seperti itu. Tapi ini hanya kebiasaan orang Arab di masa itu. Untuk menunjukkan celaka. Ya wis, itu arti paling gampang, itu celaka kamu Mu'ad. Karena merasa Mu'ad, nggak mungkin kita dihukum, disiksa oleh Allah. Apakah kita, di sini sebenarnya pertanyaan ya, dugaan pertanyaan. Apakah kami disiksa dengan apa yang kami ucapkan? Celaka kamu, wahai Mu'ad. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Au qala ala manakirihim illa hasaidu al-sinatihim. Apakah manusia itu tidak, mereka itu diseret di neraka, di atas wajah-wajah mereka. Diseret, kalau di sini diartikan apa di sini? Tersungkur ya. Au qala ala manakhirihim. Saya kok lupa, mankhar itu pokoknya mungkin congor atau ya sini, pokoknya di daerah mulut, karena memang kaitannya dengan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu adalah balasan yang setimpal atas perbuatan. Perbuatannya berkaitan dengan mulut, hukumannya juga berkaitan dengan mulut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, dia akan diseret di atas wajahnya tadi. Tidaklah dia diseret kecuali karena akibat omongan-omongan dia sendiri. Kita langsung lihat di sini dalam syarahnya Ibnul Attar, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Milak itu diartikan oleh Ibnul Attar artinya adalah maksud. Alias kunci dari segala hal tadi apa ya Rasulullah? Karena tadi kan banyak disebutkan keutamaan apa ini itu segala macam ya. Kunci dari semuanya adalah masalah lisan, lidah. Kata Rasulnya. Kalau sudah melakukan semua itu tadi, rukun Islamnya sudah aman, maka permasalahan paling penting adalah masalah lidah. Kemudian dilanjutkan di sini ya. Sebentar. Kita langsung geser, fokus kepada pembahasan-pembahasan yang diperlukan. As-sawmu junnatun. Puasa adalah junnah. Junnah itu perisai. Diartikan al-mijan awit tirs. Karena dia akan melindungi orang dari keharaman-keharaman, khususnya para jomblowan-jomblowati. Betul ya? Jomblowiyun dan jomblowiyat itu harus banyak berpuasa. Atau yang sudah menikah, tapi LDR-LDRan, maka dia juga rajin berpuasa. Lanjut berikutnya, sodakoh, sedekah. Sedekah ini yang dimaksud adalah sedekah yang sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib zakat. Kalau sedekah sunnah, dia akan memadamkan dosa. Sebagaimana memadamkan api. Tadi sudah kita sebutkan ya. Baik, lanjut kita akan fokus. Nah, ini di sini Ibnu Attar tidak menjelaskan secara panjang lebar untuk hal-hal yang mungkin saya anggap unik atau baru dan belum dijelaskan ulama yang lain atau mungkin jarang kita temukan. Tapi di sini umum-umum saja, insya Allah antum sudah paham maksudnya. Termasuk di sini misalnya ya, kaful lisan, menahan lisan, seperti dalam perkara yang haram, bohong, ghibah, menggunjing, gosip, namimah, mengadu domba. Ini ustadz ini diadu domba sama ustadz itu. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini dijauhi. Wal fuhash, ucap kotor, ucap jorok ini ya. Ucap jorok termasuk di dalam hal ini. Wal qadhaf, menuduh orang lain zina, ini juga harus dihindari. Ucapan-ucapan yang seperti antum, mohon maaf nih saya sebutkan dalam bahasa Inggris misalnya terkenal kalau di barat itu ucapan ini. Ucapan ini yang di layar ini adalah artinya pelacur. Ini nggak boleh karena jatuh kepadanya di situ qadhaf. Jatuh qadhaf, berbahaya. Dan yang lain-lain ada banyak.
teman-teman ya. Antum cek lagi di bahasa-bahasa Indonesia apa yang itu artinya mengarah ke pelacur. Kalau dia mengarah ke pelacur, hati-hati, itu masuk qadzaf. Qadzaf itu nanti hukumannya dicambuk kalau dalam hukum pidana Islam. Lanjut ya. Baik, mohon maaf kalau pembahasannya hanya ringkas-ringkas ya teman-teman. Dan saya tetap sarankan kepada antum ya, perhatikan baik-baik ini ya. Jangan setelah belajar ini merasa, Alhamdulillah Ustadz, saya sudah belajar Arba'in Nawawiyah. Nanti ada kajian Arba'in Nawawiyah lagi, nggak usah hadir. Kenapa? Sudah pernah khatam Ustadz. Waduh, mantap ya. Jadi jangan begitu. Nanti ada kajian Arba'in Nawawiyah, penjelasannya pun bisa berbeda lagi. Maksudnya berbeda di sini menambah kekayaan ilmu yang antum sudah miliki, ditambah lagi nanti. Arba'in Nawawiyah tidak akan habis antum kaji. Antum buka Jami'ul Ulum wal Hikam, itu lebih lengkap. Punyanya Ibnu Rajab, saya sarankan ya. Punya Ibnu Rajab. Kalau sulit, ya boleh cari dari ulama-ulama modern zaman sekarang yang bahasanya lebih mudah. Sulit juga, Ustadz, saya tidak bisa bahasa Arab. Cari dari Ustadz Indonesia yang versi bahasa Indonesia ada banyak. Atau versi terjemahnya. Itu bisa memudahkan. Kita lanjut hadis ke-30. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "An Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha." Allah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, jangan kalian sia-siakan, tidak dilakukan, dihilang-hilangkan, itu tudayyi'uha. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah kasih batasan-batasan, jangan ditembus, jangan dilanggar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan perkara-perkara, jangan kalian terobos. Wasakata an asya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kalau tadi sudah antum tahu semua ya. Kalau yang wajib, yang haram sudah tahu. Sekarang ada perkara lain. Wasakata an asya. Allah diam terhadap beberapa perkara. Rahmatan lakum ghaira nisyan. Dalam rangka Allah itu merahmati. Ini maf'ul li ajlih, rahmatannya di sini ya. Li ajlir rahmati linnas, dalam rangka untuk merahmati manusia. Ghaira nisyan, Allah tidak lupa. Allah tidak lupa dalam menyebutkan hukum A, B, C, D. Hal-hal yang belum antum ketahui, nggak ada nih Ustaz di Al-Quran, nggak ada ini di hadis. Allah diamkan. Apa di situ? Fala tabhathu anha. Jangan kalian cari-cari perkara itu. Tujuannya apa? Jangan dipersoalkannya. Karena ini sudah Allah diamkan, biarkan saja. Karena kalau nanti ditanyakan, karena ini di zaman turunnya wahyu. Ini kan sedang pembahasan zaman turunnya wahyu, alias wahyu masih turun, para sahabat diminta untuk tidak banyak bertanya. Karena kalau banyak bertanya, nambah hukumnya, teman-teman. Nanya apa lagi? Nambah lagi hukumnya, tambah berat atau tidak? Tambah berat. Kasihan yang datang setelahnya. Sehingga Allah sengaja diamkan, tidak dikasih tahu, itu sebagai bentuk rahmat. Baik, kita mari bahas di sini ya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Bacanya yang benar apa? Roknya difathahkan. Daraqutni. Banyak yang bacanya Darukutni. Salah. Bukan Daru bacanya. Daraqutni. Wa ghairuhu, dan selain beliau, hadisnya ini kalau kita lihat, kata Ibnu Hajar dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah, seluruh sanadnya, perawinya seluruhnya adalah thiqat, tapi dia sanadnya munqati', terputus sanadnya. Jadi memang ini adalah hadis yang dikritisi oleh para ulama. Kenapa? Karena makhul tidak meriwayatkan, tidak pernah mendengar dari Abi Tha'labah. Ada perawi yang hilang di situ. Kemudian di sini Ibnu Rajab mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dengan sanad-sanad yang lain, riwayat-riwayat yang lain ada syawahid. Syawahid ini adalah jalur-jalur yang lain dari selain jalurnya makhul, atau bukan makhul ya, mungkin jalur-jalur yang lain yang dimaksud saya belum baca secara lengkap. Intinya adalah jalur-jalur yang lain yang menguatkan dia menjadi derajat hasan. Ini dalam ilmu hadis namanya hasan apa? Li ghairihi. Hasan karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Alias dia dhaif tapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Inilah yang biasa disinggung oleh para ulama dalam masalah hadis yang dhaif tapi diamalkan. Biasanya yang seperti ini.
Baik, kita langsung bahas berikutnya. Jadi kalau perkara yang halal dan haram insya Allah sudah jelas. Tidak perlu kita perjelas lagi. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketika Allah diamkan. Allah mendiamkan hal-hal perkara-perkara tidak ditentukan hukumnya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, jadi hal-hal ini jangan dibahas. Fala tabhathu anha. Kalau di dalam versinya Ibnul Attar, perkara-perkara ini tidak boleh dibahas. Paham ya? Sebagai bentuk rahmat Allah bagi umat Islam. Ini versi Ibnul Attar saja dulu ya, kita bahasnya ya. Kalau yang tadi saya sebutkan yang versi yang lain yaitu karena kaitannya dengan waktu itu sedang wahyu masih turun. Yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau yang sekarang ini yang versi Ibnul Attar, di antara perkara yang didiamkan oleh Allah juga adalah masalah takdir. Al-Qadar. Nggak boleh berbincang-bincang terlalu dalam tentang qadar. Cukup takdir ini diimani yang datang di Al-Quran dan hadis, selesai. Merinci-rinci nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Ah, ini tidak boleh. Kalau di fikih, antum silakan di fikih. Nanti kalau darahnya begini, maka hukum haidnya begini. Kalau darahnya begini, maka hukum haidnya begini. Itu boleh. Dalam masalah yang seperti ini, tidak boleh. Cukup diimani yang datang di dalam ayat ataupun hadis. Selesai. Wa ahwalus samawati sab'a wal ardin. Termasuk juga kondisi langit dan bumi. Secara rinci, kita tidak punya urusan-urusan itu. Perkara gaib ya intinya. Dan sifat arsh. Sifat arsh itu apa? Arsh. Sifat arsh ini tidak bisa kita bahas. Kaifiyahnya bagaimananya nggak bisa. Begitu juga dengan sifat istiwanya Allah. Allah berada di atas langit, di atas arsh. Itu juga tidak boleh dibahas bagaimananya. Kaifiyahnya, sifatnya, detail rinciannya tidak boleh. Begitu juga tentang malaikat, rinciannya bagaimana itu tidak boleh, dan banyak hal lagi yang Allah tidak jelaskan. Maksud dari didiamkan ini apa teman-teman? Kata Ibnul Attar, tidak ada nafi, tidak ada itsbat. Tidak dijelaskan apakah itu ada atau tidak. Apakah itu benar atau tidak. Tidak disebutkan dengan detail. Maksudnya apa? Seperti bagaimananya Allah istawa di atas arsy. Jadi ini perkara yang didiamkan. Terus kita lanjutkan ya. Dan emang Ibnul Attar sendiri tetap meyakini, jadi jangan salah paham, oh Ibnul Attar tidak meyakini Allah istiwa di atas arsy. Bukan. Tetap itu beliau sebutkan dalam akidah kitab beliau Al-I'tiqad Al-Khalis Minasy-Syakki wal Intiqad. Yang beliau larang berbicara tentangnya adalah sifatnya. Sifat ini kaifiyah bagaimana. Bagaimana Allah istiwa di atas arsy. Itu yang dilarang. Jelas ya teman-teman ya? Kita lanjutkan hadis yang ke-31. Hadis ke-31 tentang masalah zuhud. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Jadi memang adabnya para sahabat itu tidak menyebut nama. Sering antum lihat ja'a rajulun ya. Datang seorang lelaki tapi nggak disebut siapa namanya. Ini ada para sahabat baru menyebut nama kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan, disembunyikan orangnya tadi. Sebab para sahabat semuanya adalah periwayat yang udul, terpercaya. Nggak perlu diragukan, bingung ini sanadnya mungqati, tidak mungqati. Karena para sahabat semuanya adalah adil, diterima riwayatnya. Maka orang laki-laki tadi, sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, atau berkata kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Laki-laki nanyanya bukan, gimana Ustadz, biar bisnis saya jos, ya, biar duit saya gerak sendiri Ustadz, saya mau tiduran tapi digaji. Nah gitu misalnya. Ini kan gaya-gaya orang sekarang tuh pingin, Ustadz saya pingin passive income gitu ya. Pembahasannya gitu. Ini kalau orang zaman sekarang. Cinta dunianya terlalu tinggi. Sedangkan para sahabat, lihat bagaimana pertanyaannya. Tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku amalkan, Allah mencintaiku dan orang-orang juga mencintai.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhud kamu kepada apa yang ada pada kepemilikan manusia. Orang punya apa, kamu harus zuhud dari apa yang dia punyai. Maka mereka akan menyukaimu. Baik, hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dari riwayat Ibnu Majah. Dan ini penting juga teman-teman, kalau antum lihat Imam Nawawi begitu perhatiannya dalam masalah penilaian hadis sahih atau dhaif, hasan atau tidak. Di awal muqaddimah beliau jelaskan juga. Dan ini perhatian para ulama dari zaman ke zaman. Mohon maaf saya dengan tegas di sini, Ustadz, kenapa ada ulama belakangan namanya Syekh Al-Albani mendhaifkan, menghasankan, mensahihkan? Beliau bukan sendirian. Dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, ganti berganti ulama melakukan hal ini. Silahkan bisa dicek sendiri. Sekarang ada website misalnya namanya ya, hadith.com. Saya kasih tahu satu website aja, bagus ini. Hadith.com seperti ini. Anda bisa searching hadis apapun di situ dan akan muncul di situ penilaian para ulama, bukan Syekh Al-Albani saja, As-Suyuti ada, Ibnu Hajar ada, An-Nawawi ada, menunjukkan bahwa ulama-ulama dahulu sangat perhatian dalam masalah pensohihan atau pendhaifan hadis. Ini penting teman-teman, karena kenapa? Karena perkaranya ini menisbatkan sesuatu kepada Rasul. Kalau ini nggak benar, bukan perkataan Rasul, maka celaka, diancam dengan neraka. Itu sudah mutawatir dari para sahabat tentang masalah ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati bagi para penceramah. Sebelum berceramah pastikan dulu hadisnya sahih atau tidak. Minimal ada ulama yang bilang sahih, alhamdulillah masih bisa. Atau hadisnya dhaif tapi diamalkan terus tidak dinisbatkan kepada Rasul, lihat syarat-syaratnya. Bagaimana mengamalkan hadis yang dhaif? Ada syarat-syaratnya teman-teman. Nggak langsung wis pokoknya dhaif, amal no. Enggak, ada syarat-syaratnya. Silakan dicek. Dan ini madhab Syafi'i sangat ketat dalam masalah pengamalan hadis dhaif. Silakan dicek ya rincian-rinciannya. Kita lanjutkan. Tadi mana? Sampai mana ya? Nah, ini di sini Ibnul Atthar tidak menjelaskan secara rinci dengan detail. Maksud dengan zuhud itu adalah secara bahasa dia itu zuhud itu meninggalkan, berpaling dari, kan gitu ya secara bahasa ya. Jadi zuhud dalam perkara dunia, dia berpaling dari dunia, maksudnya walaupun dia kaya. Saya tanya sekarang, siapa sahabat Nabi yang kaya? Coba tuliskan. Dari 10 sahabat Nabi yang menggunakan, ya ini ada yang naik searchingnya menggunakan bahasa Arab, iya, pakai bahasa Arab ya. Searching yang hadis tadi sahih atau tidak itu sayangnya masih ada versi bahasa Arab saja. Siapa sahabat Nabi yang kaya? Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Oke, 3 ini saja ya kita sebut ya misalnya. 3 ini termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Pasti masuk surga sudah, 10 orang ini. Kalau kita dikasih jaminan gitu langsung maksiat besoknya ya. Nah itu berarti masih belum murni itu ya. Kamu dijamin masuk surga, langsung maksiat itu hari ini. Kalau sahabat Nabi sudah dibilang pasti masuk surga, tetap sholat malam, teman-teman. Tetap rajin ibadah. Ini beda bahwa hatinya itu kita masih kotor. Kalau hatinya para sahabat sudah bersih. 3 orang tadi ini, teman-teman, apakah kita katakan walaupun kaya, oke, apakah mungkin pertanyaannya mungkin lebih gampangnya gini, apakah zuhud tidak bisa kaya? Pertanyaan saya gitu. Apakah dengan cara zuhud kita tidak bisa kaya? Ataukah orang kaya tidak bisa zuhud? Gimana menurut antum? Boleh dituliskan. Jadi biar memancing ya. Apakah orang kaya itu bisa zuhud? Bisa. Bagus ya? Bisa. Jadi kaya ataupun miskin tidak selalu menunjukkan zuhud atau tidak. Jadi kaya, tapi hartanya tidak disimpan dalam hatinya. Tidak lengket dengan kekayaan tadi, tapi disedekahkan, dipakai hal yang bermanfaat, ya, seperti yang dilakukan 3 sahabat Nabi tadi. Jelas teman-teman ya? Jadi ini, kalau antum misalnya lihat orang lain punya apa, hati antum tergerak, padahal antum miskin nih, miskin misalnya ya. Saat saya tidak punya uang, saat
Tapi pas lihat orang itu megang naik mobil, hati saya kepingin, itu kurang zuhud masih. Ya teman-teman ya, kurang zuhud masih. Padahal miskin. Jadi orang miskin pun bisa tidak zuhud. Jadi masalah zuhud ini masalah hati. Kita masih tergerak, aduh iri saya Ustaz, ini orang punya, ya Allah gajinya luar biasa. Ini berarti belum menerapkan hadis 31 tadi. Dibersihkan lagi ya teman-teman. Kita lanjut hadis ke-32. Kalau waktunya nggak cukup karena masuk maghrib, mungkin kita tutupnya di hari Selasa malam kita adakan terakhir. Sekaligus mungkin kita adakan pengijazahan sanad dari Ustadz Fida, kalau bisa. Karena beliau kan belum memberikan lafaz ijazah ya. Jadi mungkin kita tutupnya di situ. Sekaligus penutupan rangkaian acara selain ujian. Ujiannya belum ya. Ujiannya belum. Hadis ke-32. Kita lanjutkan di sini. Dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'ad bin Sinan. Itu nama beliau, radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Ini menjadi kaidah penting dalam kaidah fikih. Satu dari 5 kaidah fikih yang besar. Dalam kaidah fikih teman-teman, ilmu kaidah fikih penting untuk pelajari. Kalau misalnya nggak mau banyak hafal dalil, pakai 5 kaidah fikih utama atau disebut dengan al-qawaid al-khamsah al-kubra. 5 kaidah ini ya teman-teman ya disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat 5 kaidah ini. Tapi berselisih dalam furuk-furuknya, cabang-cabang. Nah, 5 hal ini teman-teman, salah satunya adalah hadis barusan, la darara wa la dirar. Atau bahasa lainnya, kalau dalam bahasa qawaid fiqhiyah, namanya adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan, bahaya itu dihilangkan. Lalu nanti ada cabang-cabangnya macam-macam ya. Tidak kita bahas di sini, dibahas di qawaid fiqhiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, dan lain-lain ya. Yang jelas intinya Imam Nawawi menilai ini hadis hasan dikarenakan ada jalur-jalur yang saling menguatkan satu sama lain walaupun dia jalur-jalur yang lemah. Jadi lemahnya tidak terlalu parah, maka dia bisa mengangkat derajat hadisnya menjadi hasan. Ini dipelajari di dalam ilmu mustalah hadis, namanya pembahasan asyawahid wa tawabi'. Bab tentang syawahid dan tawabi' dipelajari tentang itu ya, bagi yang mau belajar secara khusus untuk ilmu mustalah hadis. Karena 50% dari antum ini alumni pondok, sudah pernah belajar sebelumnya di pondok ya. Prakteknya kayak gini. Ini maka disebut hasan li ghairihi. Kita lanjut. Kalau di sini diartikan jangan saling merugikan. Saya kurang setuju dengan definisi terjemahan ini, kurang tepat ya. Ini kurang tepat terjemahannya. La darara wa la dirar, tidak menyebabkan bahaya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Salah satu penerjemahannya begitu. Atau tidak menyebabkan bahaya secara langsung sendiri atau karena membalas bahaya orang lain. Jadi memang ada beberapa banyak penafsiran. Sebagian lagi mengatakan bahwa la diror ini maknanya sama dengan la doror, tidak ada perbedaan, cuman pengulangan. Memang ada beberapa versi, antum bisa lihat di dalam arti-arti tadi. Coy, kalau kita lihat di sini, la yadurrul muslim nafsahu wa la ghairahu. Tidak boleh muslim itu membahayai dirinya sendiri, tidak pula orang lain. Kalau tadi sebagian yang saya sebutkan perbedaan doror dengan diror, sebagian ulama mengatakan doror muncul dari diri sendiri. Jadi muncul mula-mula. Kalau diror muncul untuk membalas. Membalas mudarat dari orang lain. Ini sebagian penafsiran. Tapi tidak semuanya menafsirkan seperti ini. Ada banyak rekam penafsiran. Wis intinya pokoknya kalau ada bahaya disingkirkan. Ini menjadi kaidah utama dalam ajaran Islam. Kemudian Imam Ibnu Atthar menukil sebagaimana datang dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara muslim lainnya, la yadhlimuhu, tidak boleh menzalimi, wala yakhdhuluhu. Apa khadal ini? Khadal adalah meninggalkan membantu, nggak bantu. Temannya kesulitan dia nggak bantu. Ini namanya khadal. Nggak ada bahasa Indonesianya, sulit. Kalau di bahasa Indonesia kan kepanjangan ini.
Wala yahkiruhu, tidak meremehkannya, tidak menghinanya. Dan ini nanti akan dijelaskan secara rinci di hadis ke-35. Kata Imam Ibnul Atthar, lebih detail lagi. Kita lanjut hadis ke-33. Ini cuman masalahnya kita kan sesi terakhir ini di sore hari ya. Cuman karena malam hari ini komputernya dipakai Ustadz Abdurrahman Zahir, dan untuk acara lain, dan internet kami hanya bisa terbatas di satu jalur ini. Kalau pakai internet yang lain nggak mungkin bisa, jadi harus pakai lewat yang sini. Tempat kami nggak bisa gitu ya, tempat kami cuma bisa lewat jalur sini. Jadi kalau andai kata ini malam hari ya teman-teman ya, insya Allah bisa khatam. Jadi mohon maaf, targetnya kita maunya khatam 3 kali pertemuan, qadarullah sama syafa'al ternyata tidak bisa. Jadi nggak masalah. Nanti dikhatamkan bareng dengan ijazah, majelis ijazah sanad bersama Ustadz Fida. Hadis ke-33 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Seandai kata manusia itu dipenuhi, dikabulkan dakwaan-dakwaannya. Dakwaan ini hal yang diangkat ke mahkamah. Dakwaan ini perkara atau ngelapor ke mahkamah, ke hakim itu ya. Ladda'a rijalun, kalau dipenuhi orang misalnya mengklaim tuntutan gitu. Dakwah bisa kita bilang klaim, bisa kita bilang tuntutan. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau kita penuhi semuanya, kita jawab semua kata Rasul, maka orang-orang nanti akan mengklaim harta orang lain dan mengklaim darah orang lain, maksudnya pembalasan nyawa, dibalas nyawa itu. Ini terjadi secara tidak adil. Maka kata Rasul, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini menjadi kaidah penting dalam ilmu, nanti belajar di ilmu fikih bab qadha. Kalau belajar itu ya. Bagi yang tidak buat semua orang ilmu ini, hanya bagi yang mau terjun di dalam masalah penghakiman, mahkamah. Adapun orang awam perlu untuk tahu ini bagi yang mau masuk ke dalam mahkamah, biar tahu, oh ternyata Rasulullah ada sabda yang menjelaskan tentang ini. Akan tetapi kata Rasul, al-bayyinah itu bukti. Bukti adalah tanggung jawab dari orang yang menuduh pendakwa. Wal yaminu 'ala man angkar, adapun yang orang mengingkari, kalau sifatnya pengingkaran cukup dengan apa? Sumpah. Atau di sini yang dimaksud yang menolak tuduhan. Yang dituduh dia cukup dengan sumpah. Jadi bukti ya hanya harus dibawa oleh orang yang mengklaim atau menuduh. Misal ada orang menuduh orang lain zina, dia harus datangkan bukti. Adapun orang yang dituduh berzina cukup apa? Bersumpah, saya tidak berzina. Jelas ya? Contoh lain, ada orang mengklaim ini mobil punya saya, bukan punya kamu. Orang tadi wajib mendatangkan bukti kalau dia memiliki mobil tadi. Sedangkan orang yang sedang memiliki mobil tadi cukup bersumpah kalau dia adalah pemilik mobilnya. Jelas ya, jadi bukti didatangkan oleh orang yang menuduh, bukan yang dituduh. Wes dituduh suruh bawa bukti, tambah repot ya. Kasihan, udah kena tangga jatuh, udah jatuh tertimpa tangga pula kan gitu. Ini dalam masalah klaim mengeklaim, tuduh menuduh di depan hakim di mahkamah. Tapi mazhab Syafi'i ada pengecualian. Ada 2 hal dalam ini dikecualikan dalam mazhab Syafi'i. Atau bukan hanya 2 ini, Imam Ibnul Atthar menukil sebagiannya. Di antaranya adalah anak yang masih kecil belum baligh, ya. Jika dia menuduh sesuatu atau mengklaim sesuatu, fal qawlu qawluhu min ghairi yamin, maka perkataannya dipegang tanpa perlu sumpah. Ini perlu penjelasan lebih. Jangan langsung diputuskan dari melihat teks ini. Lihat lagi kepada teks-teks di fikih mazhab Syafi'i tentang masalah ini. Yang kedua, kata Imam Ibnul Atthar rahimahullah, bukti itu didatangkan oleh yang dituduh
Faliyadu 'alal mudda'a alaihi. Bukan, ini salah. Bukan bukti yang harus ditetapkan oleh yang dituduh. Salah ini ya. Terjemahnya salah. Dikoreksi. Ini salah. Didatangkan untuk perkara yang dia itu sedang diklaim. Al-mudda'a alaihi. Illa fiddiyah. Kecuali dalam perkara dia. Dia ini tebusan. Misalnya terjadi qatl khata'. Qatl khata' itu apa? Bunuh tapi nggak sengaja. Misalnya ya, contoh aja ini. Pembunuhan tapi nggak sengaja, atau hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan yang dia itu tidak sampai jatuh kisos, maka dia ada di situ bayar diat, misalnya ya, bayar diat. Seingat saya itu ya, bayar diat ya. Atau saya salah? Ingat saya dulu belajar Bidayatul Mujtahid itu. Atau juga diat diantaranya tidak harus bunuh-membunuh, misal mematahkan tulang-tulang tertentu. Ini ada di Bidayatul Mujtahid. Mematahkan tulang ini diatnya berapa? Mematahkan tulang ini diatnya berapa, gitu ya. Mematahkan atau melukai anggota-anggota tubuh tertentu, itu juga ada diatnya. Bayar diat atau tebusan atas perbuatan kriminal tadi di sini dikecualikan. Ya, idza da'al qatl ma'al maut. Ini saya tidak bisa merinci terlalu dalam karena butuh merujuk kepada kitab-kitab fikih Syafi'i secara khusus. Oleh karenanya saya hanya memberi isyarat kepada antum dalam masalah ini. Tidak berani saya di sini menafsiri lebih jauh tentang apa yang disebutkan oleh beliau barusan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi beliau menukil bahwa Imam Abu Hanifah menyelisihi dalam perkara-perkara ini. Hadis yang ke-34 agak rumit ya kalau kita bahas secara rinci di situ, termasuk saya juga kurang membuka kitab-kitab di sini, terbatas secara waktu. Jadi kita lanjutkan hadis ke-34 dalam masalah mengingkari kemungkaran. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran dari antara kalian, maka hendaknya dia ganti, dia singkirkan, dia ubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati' fabilisanihi, kalau nggak mampu maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati' fabiqalbihi, maka kalau nggak mampu maka dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Yang dengan hati itu iman yang paling lemah. Ini hadis 34. Mari kita lihat penjelasannya Ibnul Atha. Jadi dalam masalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, semua ulama sepakat. Kecuali satu kelompok. Siapa kelompok itu? Rafidhah. Siapa itu Rafidhah? Kelompok Syiah Rafidhah. Salah satu dari sekte Syiah. Ada Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah ini mengingkari sebagian Syiah Rafidhah, tidak semuanya. Dan tidak dianggap khilaf mereka. Kata Imamul Haramain ini, mereka Syiah Rafidhah tidak dianggap dalam perselisihan. Jadi maksudnya tidak dianggap, kalau kesepakatan ulama tidak perlu nunggu mereka. Kalau mereka menyelisihi, kesepakatannya tidak batal. Kita lanjut. Adapun hadis tadi, Ustadz, apakah hadis tadi tidak bertentangan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 105? Alaikum anfusakum, cukup kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membahayakan kalian siapapun yang sesat apabila kalian telah terhidayahi. Ayat ini seakan-akan memberikan info tentang tidak wajib atau tidak perlu mengingkari kemungkaran karena tidak membahayakan kamu. Sebagian memahami seperti itu, tapi itu adalah salah. Kata Imam Ibnul Atthar, maksudnya adalah di sini, kalau kalian telah melaksanakan apa yang diwajibkan atas kalian, maka tidak akan membahayakan kalian dosa orang lain yang tidak melaksanakannya. Itu maksudnya. Sehingga tidak juga, ya, ini seperti firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi dosa itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ini gambarannya. Kemudian disebutkan masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu kifayah. Kalau tidak ditegakkan oleh sebagian, maka semuanya berdosa. Bahaya ini teman-teman. Saya mungkin gambarannya kasih gini. Antum di sini ada yang ngurus pondok, ada yang jadi guru di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren tadi, misalnya tersebar LGBT, mohon maaf ya, terkadang kan ada ya LGBT, atau kemungkaran-kemungkaran lain di pondok pesantren, tidak diingkari. Karena, wis, ayo rek, yang penting sama-sama enak, gitu ya. Kan gitu kadang ya. Yuk, kamu enak,
saya enak juga. Maksudnya wis gak usah saling menegur. Ini adalah diantaranya bisa mengakibatkan dosa semuanya. Semuanya dosa. Karena tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kata Imam Ibnul Attar, fardu kifayah ini bisa naik derajatnya menjadi fardu ain. Ya, jadi bisa naik derajatnya fardu ain tergantung kepada kondisinya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada yang nanya langsung, Ustaz, kalau lihat orang pacaran di kelas, apakah harus ditegur secara lisan? Ditegur secara lisan bagus, atau secara bukan lisan, kan sekarang ada HP, ada yang lain-lain ya. Bagus kalau disampaikan, itu bagus sekali. Tetapi dengan cara yang indah. Jangan langsung di depan umum. Kalau di depan umum itu namanya mengumbar aib. Nanti kita lihat perkataan Imam Syafi'i tentang masalah ini. Kita lanjutkan ya. Nah, ini misalnya beberapa beliau di sini menyebutkan, cuman saya belum baca secara lengkap di sini. Kama idza kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa huwa aw la yatamakkanu min izalatihi ghairuhu. Jadi contohnya naik ke fardu ain gimana? Misalnya dia melihat istrinya atau anaknya melakukan kemungkaran, maka dia sudah jatuh itu fardu ain. Gitu ya. Atau yang mengetahui perkara itu cuma dia. Misal di satu pondok pesantren ada sebuah maksiat besar, yang tahu cuma Anda, maka itu fardu ain untuk Anda. Gitu ya. Atau tidak ada yang mampu menyingkirkannya kecuali Anda. Misalnya siapa? Pemerintah. Makanya hisapnya pemerintah berat, teman-teman. Oh, sekarang ini mau pemilu, daftar jadi caleg, caca, yang lain semua caca ya. Mau jadi pemerintah. Ingat, hisapnya pemerintah berat. Kenapa? Karena mereka punya hisap masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran tidak mereka ingkari, ingat hadis ini sudah masuk kategori, mereka sudah masuk di kategori fardu ain. Kata Ibnu Attar di sini secara makna seperti itu. Kita lanjutkan ya. Iya, ini tadi kata Satria Nur Fajri, kalau kita tegur kamu akan dibilang kamu sok suci. Ini biasa ya teman-teman. Antum cek di surat pembahasan tentang kisahnya kaumnya Nabi Lut. Mereka bilang kepada Nabi Lut itu innahu unasun yatatahharun. Ini mereka orang yang tidak LGBT ini kata mereka kaum Sodomi ini mereka bilang bahwasanya ini mereka yang anti LGBT ini unasun yatatahharun di Al-Qur'an sebutkan gitu. Mereka orang yang sok suci. Jadi kata-kata sok suci itu bukan baru ada zaman sekarang, sudah ada sejak zaman kaum Nabi Lut. Diulangi lagi sekarang, bahasanya aja beda. Kita lanjut ya. Soalnya otaknya sama teman-teman, jadi nggak kaget ya. Ya itu ada setel video dakwah. Jadi jangan kaget teman-teman kalau misalnya ada kata-kata seperti itu karena itu bukan hal baru. Soalnya otaknya sama, otaknya adalah iblis. Pasti sama. Versi zaman dulu sama zaman sekarang sama, cuman beda bahasanya. Lanjut berikutnya. Kemudian kata para ulama, Ibnu Atthar ini menukil bagus sekali. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak disyaratkan harus sempurna dulu. Ini juga penting ya. Nunggu sempurna baru amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nunggu kiamat antum. Gak jadi-jadi. Ustadz saya masih maksiat, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya antum sambil perbaiki diri sambil amar ma'ruf nahi. Gitu ya, teman-teman. Tapi teman-teman ini jangan difahami tadi saya bahas masalah beratnya hisapnya pemerintah, jangan difahami tidak masuk ke pemerintahan. Jangan salah memahami itu ya. Bisa masuk pemerintahan kalau dilihat ada maslahat yang kuat buat umat Islam. Itu tetap ya diperhatikan. Cuma diingat baik-baik bahwa hisapnya berat. Kalau dia masih salah dan dia beristihad, isu masih bisa masuk kategori karena istihad yang salah dan itu juga terjadi pada umara. Waliul amr itu di dalamnya juga ada istihad yang mereka lakukan. Boleh dilihat di pembahasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang kedua berikutnya, wa alla yakuna multabisan bil munkar. Jadi tidak dipersyaratkan melakukan nahi mungkar itu harus meninggalkan kemungkaran secara mutlak. Tidak. Ini syarat yang salah. Kemudian berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar tidak khusus untuk pemerintah saja. Ini juga sebagian orang salah memahami. Udah saat nunggu pemerintah aja. Tidak menunggu pemerintah. Semuanya berhak melakukan, bahkan ini dilakukan para sahabat Nabi.
Sampai ya, saya tidak berani untuk menyebutkan di sini riwayat-riwayat sahabat Nabi sampai melakukan, boleh dicek ya, tentang bagaimana mereka memerangi penyihir dan memerangi sihir, memerangi jimat juga ya. Boleh lihat riwayat-riwayat beliau, para sahabat tersebut. Mereka melakukan nahi mungkar secara langsung di situ. Tetapi diingat baik-baik, ada perkara yang hanya dilakukan pemerintah. Nggak langsung antum menutup alarm. Oh. Oke, sudah masuk makhluk maghrib ya. Baik, berikutnya di sini eh, nih. Saya lihat, kenapa kok bisa para sahabat Nabi dan tabi'in itu, kata Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan, selain dari wali amr, selain dari pemerintah, dari generasi sahabat dan tabi'in, mereka semua melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dilakukan oleh as-sadrul awal wa tsani, sahabat dan tabi'in. Gitu ya. Ini ada yang bilang, bagaimana ketika di majelis ada kemungkaran tapi kita diam saja, mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati adalah dengan meninggalkan majelis tersebut. Ada ayatnya tentang ini. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ayat yang ini ya. Dicek di ayat tersebut, saya cuma lupa surat berapa, surat apa, ayat berapa. Itu adalah tentang perintah meninggalkan majelis yang di dalamnya ada kemungkaran. Itu bentuk ingkar dengan hati. Nah, tetapi perlu diingat baik-baik teman-teman sebagai penutup, kalau perkara tadi adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, perselisihan yang mu'tabar. Ingat, perselisihan yang mu'tabar dalam ranah ijtihadiyah, maka tidak ada pengingkaran. Sedangkan dalam perkara yang harus diingkari adalah perkara-perkara yang ijma ulama sepakat itu mungkar. Kalau ulama berselisih, apakah itu kemungkaran atau tidak? Ya, dan perselisihan ini mu'tabar, maka dia itu tidak diingkari. Inilah yang dimaksud dengan perkataan para ulama, la ingkaro fi masail ijtihadiyah. Tidak ada saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Oke. Berikutnya ini ada yang nanya, majelis ini termasuk meet online tidak? Iya, termasuk meet online juga termasuk majelis. Berikutnya di sini, ini ada pembahasan tentang hisbah, Dewan Hisbah ya. Mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya karena masuk waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas masalah urusan hisbah sedikit saja. Dari perkataan Imam Mawardi, Al-Mawardi, madhabnya Syafi'i juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Berarti kita lanjutkan di mana? Di hari Selasa malam insyaallah ya, untuk menuntaskan. Diingat sampai halaman 166. Tinggal 60-an halaman atau kurang kita khatam kitabnya insyaallah. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.